Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, sering kita menemui kasus orang yang salah sangka atau salah kira. Dia mengira sudah datang waktu maghrib, lalu dia makan, tapi di tengah-tengah makan, di tengah-tengah berbuka, dia baru mendengar azan maghrib. Ini bagaimana hukum puasanya? Apakah sah? Apakah batal atau bagaimana? Nah, ini insya Allah kita akan bahas di sini dan semoga nanti pengetahuan kita sedikit demi sedikit bertambah. Memang salah satu kesunahan dalam berpuasa ialah ta'jilul iftar atau menyegerakan berbuka. Ketika sudah jelas-jelas dan yakin masuk waktu maghrib. Ya, ketika sudah jelas-jelas yakin masuknya waktu maghrib. Dalam satu hadis disebutkan la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tiada henti-hentinya manusia dalam kebaikan tatkala mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini menjadi dasar bahwa disunahkan memang untuk menyegerakan berbuka ketika sudah yakin datangnya atau masuknya waktu maghrib. Lalu bagaimana kalau orang yang masih mengira atau bahasa sekarang masih mamang, ini harusnya sudah maghrib atau belum ya? Lalu dia mengambil, sudahlah, makan, tengah-tengah makan dia mendengar suara azan. Ini bagaimana hukum puasanya? Menurut ulama Syafi'iyah, puasa orang tersebut dihukumi batal dan wajib qadha. Ya. Ulama Syafi'iyah berpandangan puasa dihukumi batal bagi orang yang menyangka telah tiba waktu maghrib padahal belum tiba waktu maghrib. Hal ini tercantum dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji. Idza aftara fi akhirin nahari dhanan ghuruba syamsi thumma tabayyana annaha lam takun qad ghabat ba'din batala shaumuhu wajaba alaihi al-qadha. Dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madzahibil Imam Syafi'i juz 2 halaman 54. Ketika ada seseorang berbuka di akhir hari atau katakan senja, dia mengira sudah datangnya waktu maghrib, sudah terbenamnya matahari. Tapi tiba-tiba kejelasan belum masuknya waktu maghrib itu dia ketahui, maka puasanya itu batal dan dia wajib qadha. Ini menurut ulama Syafi'iyah. Nah, kita semua di sini di Indonesia hampir rata bermadzhab Syafi'i. Ditegaskan lagi oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, walau akala ijtihadan awalan wa akhiran fabana annahu akala naharan batala shaumuhu id la ibrata bidzanni al-bayyinu khada'uhu fa illam yubayyin syai'un sahha. Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab beliau Fathul Mu'in menyebutkan, dan jikalau ada orang yang makan, baik makan sahur atau berbuka puasa, dia berijtihad atau mengira sudah masuk waktu maghrib, tapi ternyata belum masuk waktu maghrib, maka puasanya batal. Dengan kaidah idla ibrata bidzanni al-bayyinu khata'uhu. Tidak bisa dipertimbangkan suatu prasangka atau perkiraan ketika sudah jelas kesalahannya. Ya, tidak bisa. Kecuali kalau kasusnya begini. Kita mengira-ngira di satu tempat tidak ada masjid, HP juga mati, tidak tahu jam. Lalu kita mengira-ngira ini sudah azan atau belum ya. Kita mengambil pendapat, sudah azan lah, aku yakin. Lalu makan. Tapi dia tidak tahu apakah itu memang benar-benar sudah azan atau belum, maka puasanya tetap sah. Gitu loh. Jadi kalau dia tidak tahu jane iki mau salah tak bener, puasanya sah. Tapi kalau dia sudah tahu, loh berarti mau durung azan, puasanya batal dan wajib qadha. Ini sama seperti orang yang sahur. Orang itu mengira belum subuh,
tapi ternyata sudah subuh, maka puasanya juga batal dan wajib qadha. Lalu gimana kalau ada kasus seperti ini? Di suatu daerah, satu masjid itu sudah azan, satu masjid sudah azan, tapi masjid yang lain ternyata belum azan. Apakah ini kita sudah boleh berbuka atau belum? Nah, ini menurut saya ada kemungkinan azan masjid tersebut mendahului. Jadi lebih baiknya untuk ihtiyat, berhati-hati, kita cari informasi dulu. Oh, jadwal azan untuk daerahku ini tuh memang jam sekian atau belum? Kok belum? Lebih baik jangan dulu. Kita tunggu azan-azan dari masjid lainnya dan kita samakan dengan jadwal imsakiyah, jadwal sholat untuk daerah kita. Katakan kalau sholat maghrib di daerah kita itu jam 17.30 ya, atau jam 17.40, dan azan di masjid kita itu pas dengan jadwal sholat di daerah kita, maka kalau itu sudah yakin ya mau nggak berbuka. Tapi kok kalau ada perbedaan, kok azannya di sini di informasi di jadwal kok belum saatnya azan, lebih baik untuk berjaga-jaga kita tahan dulu, jangan berbuka, menunggu sampai benar-benar waktu maghrib itu tiba. Salah satu tandanya mungkin juga bersaut-sautnya azan dari masjid-masjid yang lain. Itu berarti memang udah benar-benar masuk waktu maghrib. Kalau kok yang azan cuma 1 atau 2 masjid dan yang lain tuh masih diem, itu ada kemungkinan si muadzinnya ini terlalu cepat atau terlalu disyi kalau bahasa sekarang ya. Untuk berhati-hati, kita samakan jadwal imsak, jadwal azan di daerah kita dengan suara azan di masjid atau musola di daerah kita. Loh Mas, kan tidak tahu. Orang yang tidak tahu kan tidak dihukumi. Iya, selama dia tidak tahu kalau itu salah, dia tidak wajib qadha. Tapi ketika dia sudah tahu kalau itu salah, ketika dia sudah tahu kalau itu belum masuk waktu maghrib, itu belum masuk waktu berbuka, tapi dia sudah berbuka, maka ya puasanya dihukumi batal dan wajib qadha. Kesimpulannya, bagi orang-orang yang salah mengira ya masuk waktu maghrib tapi ternyata belum masuk waktu maghrib, maka puasanya batal dan wajib qadha. Maka dari itu hendaknya bagi kita untuk berhati-hati dalam menentukan dan meyakini sudah datang waktu azan atau belum. Jangan sampai kita menjadi orang yang mudah berprasangka tapi prasangka kita salah. Mungkin hanya itu untuk kajian pada kali ini. Semoga ada barokah dan manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.